Kita bersyukur karena dapat kesempatan lagi untuk kita boleh belajar mengenal isi hati Tuhan lebih dalam. Setuju? Setuju. Puji Tuhan. Salah satu kesalahan fatal dalam hidup kita untuk mengenal di surga, salah satu, tapi ini sangat fatal. Hubungan kita dengan Tuhan terlalu lama diajar dalam hubungan transaksional. Bapak, saya tanya dulu, kalau saudara mendengar kata transaksional, itu mikir apa? Uang, apalagi? Untung rugi. Barter. Untung rugi. Apa? Barter. Tukar. Tukar. Saudara coba renungkan. Bagi yang belum pernah tahu bahwa setan ratusan tahun menipu gereja dengan konsep hubungan bisnis dengan Tuhan, hubungan untung rugi dengan Tuhan, hubungan tentang Tuhan. Apa buktinya? Tidak sedikit, artinya banyak. Pengkhotbah karismatik dan Pentakosta selalu menekankan berkat, diberkati, sukses, kaya, berhasil, ya atau Ya. dan ini ratusan tahun. Maka itu di dalam banyak hal gereja itu urusannya bisnis. Karena masih ingat satu-satunya peristiwa yang membuat Tuhan Yesus marah besar sampai dia ambil beberapa tali lalu dipilih jadi satu dan dijadikan campur. Masih ingat? Ya. Waktu itu apa? Kenapa Tuhan kita yang penuh kasih bisa marah sekeras itu? Satu-satunya. Penyebabnya apa? Dagang. Nah, ada bisnis di dalam gereja. Sebetulnya tidak salah. Ya, misalnya dalam gereja ada orang yang membutuhkan makan, tapi nggak sempat ini ada yang bawa makanan, tidak. Itu nggak salah. Ya, tapi yang menjadi salah motivasi. Aku ke gereja, aku mau jual ini, aku mau jual itu. Ya, apalagi dalam bisnis seperti itu nggak bayar pajak tuh. Maaf, ya, atau tidak? Nggak bayar pajak. Nah, ini motivasinya. Seharusnya gereja belajar dari kemarahan Tuhan Yesus ini, dan marahnya nggak main-main, marah beneran tuh. Dan lagi sekali itu satu-satunya peristiwa yang tercatat di Alkitab. Tuhan kita marah sekeras itu. Nah, sekarang secara fakta tidak semua gereja ada jualan makanan, jualan ini, jualan itu, tidak semua gereja. Tapi khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran yang semua dihubungkan dengan Tuhan. Mengikut Tuhan itu enak, pasti kaya, pasti sukses. Betul? Nah, sehingga penekanan khotbah-khotbah perburuan itu mengerikan sekali. Coba kita lihat dulu ayat ini, Roma 11 ayat 35. Roma 11 ayat 35. Multimedia bisa? Roma 11 itu belum bisa. Kenapa? Ya, kita baca di Alkitab saudara. Roma 11 ayat 35. Nggak dapat? Kalau sudah kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ulang-ulang mana suaranya? 1,
1, 2, 3. Siapakah yang telah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Ngerti nggak firman Allah? Kalau kita pakai terjemahan bebas, mau kasih apa ke Tuhan kalau kita minta dia balas? Betul? Nah ini yang dikorbankan oleh gereja-gereja Pentakosta dan karismatik. Diberkati, sukses, pasti berhasil. Akhirnya orang ke gereja bukan ingin kenal dan bertemu Tuhan, tapi mau cari itu. Bukan Paulus sudah berkata di surat 1 Timotius pasal yang ke-6, kalau ibadah itu sumber keuntungan, itu suatu kejahatan. Artinya mencari untung dalam ibadah. Nggak bisa. Maaf ya, yang masih punya konsep perpuluhan harus bertobat. Saya mau tanya kepada saudara, setahu saudara, Tuhan Yesus pernah menyuruh nggak kita memberi perpuluhan? Tidak. Nah, ukuran kita kan Tuhan Yesus. Betul ya? Karena dia Tuhan kita. Jadi kalau dia tidak pernah menyuruh kita untuk memberi perpuluhan, tapi dia minta kita bertobat. Dia minta kita hidup benar. Dia minta kita hidup kudus. Dia minta kita hidup taat pada firman. Nah, itu perintah. Tapi perpuluhan tidak ada. Pribadi kedua yang harus kita ambil adalah Rasul Paulus. Betul? Dari 27 kitab perjanjian baru, 14 kitab itu tulisan Paulus. Berarti ini orang itu sama ukuran saya. Karena membaca di hidup Paulus, dia menyuruh kita memberi perpuluhan. Orang jawab, tidak. Lalu yang ketiga, 27 kitab perjanjian baru. Tidak ada satu perintah pun untuk kita memberi perpuluhan. Tidak. Maaf. Jangan ada gembala yang marah dengan pengajaran ini. Lalu marahnya begini. Lalu pendeta makan apa? Lalu jemaat gereja perlu apa? Jangan bilang perpuluhan. Saya mau tanya jujur. Kalau hidup gembala itu jujur dan terbuka keuangannya pada jemaat, jawab baik-baik. Kalau seorang gembala bersama keluarganya hidupnya jujur dan soal keuangan terbuka, saya tanya, jemaat malas memberi atau tidak? Rajin. Jemaat malas memberi atau tidak? Tidak, karena tahu. Justru gembala bersama keluarganya, maaf, yang tidak jujur kepada jemaat soal keuangan, maka gembala ini pasti rajin khotbah perpuluhan. Dan khotbahnya pakai mengancam lagi. Nanti ada belalang ini yang menghapus. Nanti waktu sakit, nah itu karena suara yang memberi perpuluhan. Jahat sekali. Maaf ya saudara. Kalau Tuhan seperti itu, dengar baik-baik. Kalau Tuhan memakatkan seperti itu, saya nggak mau percaya dia. Setuju? Setuju. Jawab apa? Tuhan perlu duit nggak? Tidak. Ya benar. Maka itu kalau waktu persembahan, jangan bilang mari saudara kita beri untuk Tuhan. Salah. Mau beri apa kita kepada Tuhan? Betul tidak? Jadi kalau mau beri, nggak usah pakai nakut-nakutin jemaat, nggak usah pakai mengancam. Nanti kamu nggak diberkati, kamu begitu. Nah inilah kata-kata yang membuat gereja hancur. Karena hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungan
kerinduan berjumpa dengan mempelai laki-laki surgawi kita, tapi hubungannya hubungan transaksional. Nah, itu ingat. Perpuluhan, Ivan sebelah sana itu. Perpuluhan itu nggak berlaku di Israel sampai hari ini. Yang belum tahu, sejak tahun 70 Masehi, jadi sudah hampir 2000 tahun tidak ada perpuluhan di Israel. Kenapa? Sejak tahun 70 Masehi, ketika Bait Suci hancur oleh Jenderal Titus yang menyerbu Yerusalem tahun itu, maka orang Israel, orang Yahudi tidak bisa memberi perpuluhan. Sebab hukum Musa, perpuluhan ada 3 persyaratan. 1, harus dibawa ke Bait Suci. Perpuluhan tidak boleh diterima di tempat lain, harus Bait Suci. 2, harus diterima di tangan imam. Lihat 2 ini, Bait Suci tidak ada sampai hari ini, imamnya pun tidak ada sampai hari ini. Yang ketiga, peraturan Musa, perpuluhan itu bukan uang. Zaman dulu nggak ada uang seperti sekarang. Perpuluhan itu hasil tanah, hasil bumi, atau ternak. Itu dipakai. Jadi ketika gereja hanya mengajarkan tentang hubungan transaksional, maka hubungan kita dengan Tuhan jadi rusak. Berapa banyak sekarang mendengar cerita orang-orang Kristen kecewa dengan Tuhan. Kalimat begini, katanya kalau aku rajin memberi perpuluhan aku diberkati. Karena begitu pengennya dapat berkat, sampai memberi perpuluhan pakai utang lagi. Belum ada itu. Karena pengennya. Nah, artinya apa? Tuhan dipancing. Ya, ini istilah saya. Kalau kita beri ayam ke Tuhan, Tuhan balas beri kambing. Kalau kita kasih kambing ke dia, Tuhan balas kerbau. Kalau kita kasih kerbau ke Tuhan, diajarkan balasnya dapat gajah. Nanti ilustrasi ini. Enggak. Maka itu Roma 11:35 jelas. Kita mau kasih apa ke Tuhan? Lalu kita bilang Tuhan balas dong. Siapa yang suruh kasih? Lalu apa hubungan yang Tuhan cari antara kita dengan dia? Efesus 5 menulis hubungan suami istri. Betul? Yesus itu mempelai laki-laki, gereja itu mempelai perempuan. Maaf. Apa yang terjadi kalau mempelai perempuan, maaf ya jangan tersinggung, selalu minta uang kepada mempelai laki-laki baru mau melayani. Itu namanya apa? Pelacur. Maaf, lu betul atau salah? Jadi ketika gereja mengajarkan hubungan transaksional, itu kejahatan yang paling jahat. Menjadikan gereja seperti pelacur. Mau melayani suami kalau dibayar. Ini kan kurang ajar. Diam saja. Betul tidak? Maka itu hancur gereja karena doktrin transaksional ini. Ayo kita berubah. Jadi hubungan kita dengan dia menurut Efesus 5 dan banyak ayat-ayat yang lain lagi, hubungan mempelai Kristus dengan kepala gereja. Ya atau tidak? Saya jawab, ini penting. Iya. Maka itu hari-hari ini kita harus menyadari
Coba buka 1 Korintus 11 ayat 2. Multimedia sudah bisa. 1 Korintus 11 ayat 2. 11. Tolong saya bisa ingat, aku telah memperkenalkan kamu kepada seorang laki-laki. Itu Korintus berapa itu? Nah, ada bisa tolong saya? Ayat 2. Ini ya, 2 Korintus 11 2 Korintus 11 ayat 2. Oh, ayat 2. Oh, 2 Korintus 11 ayat 2 Korintus. Wah, ini mungkin dia ya. 2 Korintus 11 ayat 2, maafkan saya. 2 Korintus 11 ayat 2. Ya, betul. Coba renungkan. Ayat ini, maaf ya, saya cuma tanya, jangan tersinggung. Berapa tahun saudara ke gereja? Hitung. Berapa kali saudara dengar pendeta khotbah 2 Korintus 11 ayat 2? Maaf, dalam hati jawab. Untuk meyakinkan betapa berhasilnya setan menipu gereja dengan khotbah-khotbah yang transaksional. Padahal, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu cemburu. Ini marah atau tidak? Cemburu. Sebab setannya apapun jawaban saudara yang saya tanya tadi, sekian tahun saudara jadi Kristen, sekian ratus ribu kali saudara ke gereja, maaf, sering atau tidak, atau mungkin sama sekali belum pernah dengar pendeta khotbah 2 Korintus 11 ayat 2. Jawabannya dalam hati. Menunjukkan bahwa gereja-gereja ini hampir tidak pernah berbicara atas nama Tuhan untuk hubungan membawa. Betul tidak? Kalau kita melihat ayat ini, luar biasa Tuhan rindu kepada kita menjadi mempelai. Betul tidak? Nah, ini harus dibahas. Memperadabkan kamu sebagai perawan suci kepada laki-laki surgawi itu. Ini keren sekali kalimat. Dari panitia bicara soal umumnya. Nah, ini yang kita mau lihat, fakta kemuliaan yang belum terjadi sampai hari. Kisah Rasul 3:21. Ini pemulihannya. Apa yang telah dipulihkan? Kisah Rasul 3:21. Kisah Rasul turun lagi perjanjian baru, apa yang harus dipulihkan? Kita melihat fakta ini. Pasal 3
renungkan kalimat. Berarti ada yang mengharuskan. Tidak. Nah, kita tanya, siapa yang mengharuskan? Atau pertanyaan lain, siapa yang menahan dia solusi surga? Oke, saya beri ilustrasi. Dan ternyata Kisah Rasul 3:21 itu terbukti sampai hari ini. Di dalam pernikahan bangsa apa saja, suku apa saja, pernikahan keluarga kaya, pernikahan keluarga pas-pasan, yang lebih cepat selesai di make up itu ditandani pengantin pria atau pengantin perempuan. Iya. Ini ayat. Kristus itu harus tinggal di surga sebab dia sudah selesai ditandani. Nunggu siapa ini pengantin laki-laki? Kita. Nunggu gereja. Maka itu ada kata sampai. Kalau ada kata Kristus itu harus tinggal di surga, atau Pak Gubernur harus datang. Tapi ada alangan. Sampai bagian protokol beres, bagian ini beres, ini tinggal kata sampai besok. Nah, ini masalah. Sampai kapan dia harus di surga supaya bisa balik lagi ke dunia? Sampai baca. Ya, sampai baca. Sampai waktu pemulihan bertanggal segala sesuatu. Nah, kalau kita merenung ini begini, sejak dia naik ke surga, dan setiap tahun gereja memperingati hari kenaikan, bukan? Setiap tahun. Dia itu sudah siap. Sehingga begini bayangan saya, sebagai pengantin laki-laki, dia itu cuma modal mandir menunggu kapan pengantin perempuan ini siap. Memang secara fakta sampai hari ini terjadi, mempersiapkan pengantin perempuan itu jauh lebih ribet daripada mempersiapkan pengantin pria. Betul? Nah, ternyata ini yang membuat dia nggak datang-datang. Kristus itu sudah sampai kemuliaan segala Saudara, pertama kali saya mengetahui rahasia ayat ini itu bulan April akhir tahun 90. Saya shock. Berarti untuk membuat Tuhan Yesus segera datang kembali itu masih lama terus bentar. Lihat ayatnya. Lama. Menunggu pemulihan segala sesuatu. Saya minta nanti Ibu Pendeta Mary menjelaskan sedikit. Karena tujuan utama acara kita 2 hari ini, kemarin dan hari ini, tentang pemulihan ini. Jadi Tuhan Yesus itu nggak bisa datang. Kalau gerejanya mau melakukannya, istilah saya masuk setengah, masuk bagian rambut. Kapan siapnya? Nah, pengantin laki-laki sudah siap sejak 2000 lebih tahun yang lalu. Kita yang belum siap. Kita harus tanya, karena ini pertanyaan saya kepada Bapak Yesus. Siapa juru make up-nya? Roh Kudus. Ternyata Roh Kudus itu yang mendandani pengantin perempuan Kristus. Maka itu dalam Kisah Rasul dan seterusnya, betapa hebatnya peranan Roh Kudus. Betapa hebat. Dan itu yang membuat pengantin perempuan segera siap. Nah, tukang riasnya sudah ada, pengantin perempuan sudah ada, alat-alat semua sudah ada. Apa penyebabnya kita nggak selesai-selesai? Cuma satu, nggak taat. Ketika kita diproses
diproses oleh Roh Kudus. Kita meronta. Ini salah, itu salah, ini kurang benar, itu kurang benar. Iya atau tidak? Ya. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Setuju? Dia cuma nunggu kapan kita mau siap dibungkus. Nah ini permuliaannya. Coba lihat keadaan gereja sekarang ini. Saya tanya ya, jawab dengan baik. Mana lebih rukun dan harmonis? Kelompok arisan atau gereja? Arisan. Mana lebih mudah, lebih rukun, ya lebih harmonis? Kelompok arisan atau gereja? Arisan. Betul? Kita masih cakar-cakaran. Bagaimana mau dibentuk? Mau siap? Kalau keadaannya seperti ini, masing-masing anggota tubuh Kristus. Saya ulangi, masing-masing anggota tubuh Kristus masih saling bertengkar. Kami benar, kamu salah. Betul tidak? Itu sampai hari ini masih terjadi. Bayangkan, mau kapan selesainya pengantin perempuan ini didandan oleh Roh Kudus? Dan saudara tahu akibatnya, kalau sampai gereja tidak siap, kalau catat setan yang merajalela. Betul atau tidak? Kejahatan makin bertambah. Kenapa begitu? Sebab Yesus yang datang-datang. Saya percaya semua kita masih ingat Tuhan Yesus pernah berkata, burung punya sarang, serigala punya rumah, tapi anak manusia Tidak punya tempat. ayo, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, beberapa gereja menafsirkan, ingat ya, jadi hamba Tuhan itu miskin, beli bantal saja tidak bisa. Bukan itu. Saudara perhatikan baik-baik kalimatnya. Tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Bukan nggak punya bantal untuk tidur, salah. Yesus yang ada di surga itu hanya kepala saja. Tubuhnya ada di bumi. Betul atau salah? Betul atau salah? Oke, saya tunjukkan ayat. Efesus 1. Mulai ayat yang ke-21. Efesus 1, 21, 22. Jadi sejak dia naik ke surga, ini yang terjadi. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, segala penguasa, segala kekuasaan, segala kerajaan, dan tiada nama yang Kristus. Bukan hanya di bumi saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Nah, ini pernyataan Bapa di surga untuk Yesus Masias setelah dia naik ke surga. Posisinya jauh lebih tinggi, jauh mengalahkan apa saja. Ayat 22. Baca dan segala sesuatu. Segala sesuatu itu berapa? Semua. Bentar, segala sesuatu itu berapa? Semua. Bukan banyak. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya, bukan akan diletakkan. Sudah. Oke. Dan Yesus telah diberikan oleh Allah kepada gereja sebagai apanya? Baca sebagai apanya? Kepalanya. Nah, ini yang gereja harus tahu. Maka itu saya ulangi lagi, kalau saudara terus
ajaran transaksional, hubungan Tuhan dengan kita, urusan dagang, bisnis, barter, uang, semuanya setan yang menang. Kita nggak sibuk untuk memutuskan diri, untuk mempersiapkan diri dalam proses, tapi kita sibuk urusan cari keuntungan di dalam pelayanan. Ingat ini baik. Jadi ketika dia naik ke surga, yang di surga cuma kepala sih. Ayat 23, gereja yang adalah, lu baca, ayat 23, gereja yang adalah tubuhnya. Nah, lihat posisi ini. Jadi Yesus hanya kepala. Gereja adalah tubuhnya. Lihat ayat 22. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Kepala, tubuh, kepala, tubuh, kakinya gimana? Tubuh. Jangan di bawah dong. Tubuh. Di tubuh. Berarti yang mengalahkan, menginjak segala sesuatu itu Yesus atau gereja? Gereja. Awas. Kenapa? Iya, kepalanya Tuhan Yesus. Kaki ada di tubuh. Kalau saudara bilang kaki di kepala juga, itu namanya kepiting. Betul kan? Ya. Kepiting kan begitu. Saudara perhatikan ini. Jadi kalau setan gak kalah sampai hari ini, karena Kita. ya, karena siapa? Gereja. Karena tubuhnya tidak bersatu. Sehingga segala sesuatu setan-setan gak bisa diinjak. Saya tanya lagi. Menurut saudara, setan sangat berhasil nggak memecah belah tubuh Kristus? Berhasil. Sangat berhasil. Sudah ribuan tahun masih seperti ini. 25 November yang lalu ada peristiwa sejarah dalam gereja. Saya senang kalau mendengar itu. Ada apa? Untuk pertama kali Katolik dan Ortodoks bersatu di Nisea, itu daerah Purba, tahun 325, ya, bulan November, tahun 300, tanggal 25 November, pertama kali gereja bersatu. Itu 1700 tahun yang lalu. Maka itu lahir, kalau saudara kita tahu pengakuan iman rasuli, nah itu terjadi 1700 tahun yang lalu di tanggal 25 November. Nah ini pertama kali diperingati. Saya mengikuti berita itu personal. Mudah-mudahan gereja betul-betul bisa bersatu. Tapi enggak juga. Akhirnya kembali seperti biasa lagi. Yang Katolik tetap Katolik, Ortodoks, yang Pentakosta tetap Pentakosta, Protestan tetap Protestan, yang Baptis tetap Baptis, Advent tetap Advent, ribut sendiri-sendiri. Betul atau salah? Betul atau salah? Cepat jawab. Betul. Jadi kalau Tuhan Yesus sebagai kepala nggak bisa menggenapi janjinya untuk segera datang, itu gara-gara setan atau gara-gara kita? Gara-gara kita nggak mau bersatu. Diharapnya anak-anak muda ini, kalian umur 30 tahunan ke bawah, kami berharap kalian membuat reformasi besar-besaran untuk gereja. Amen. Serius. Karena kalau mengharapkan yang tua-tua, Susah. tahu istilahnya,
Karena masalah kalau makan daging sapi tua, gigi bisa copot. Yang tua-tua jatuh meninggal aja, jangan tersinggung. Tuhan berharap ada yang muda-muda untuk bersebuah pergerakan kesatuan. Dan ini menyedihkan hati Tuhan. Apa dampaknya kalau Yesus nggak datang? 2 Tesalonika 2 ayat 9. 2 Tesalonika 2 ayat 9. Ini dampaknya, akibatnya mengerikan kalau Yesus nggak segera datang. 2 Tesalonika 2 ayat 9. Jadi Yesus itu sudah nantikan kita untuk segera kembali, tapi dia belum punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Karena apa? Nggak jawab. Karena kenapa? Yesus nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Karena apa? Iya, karena gereja belum bersatu, tubuhnya belum bersatu. Saya mau beri pertanyaan ini. Nggak enak nih, tapi harus kita tahu. Menurut saudara, mengumpulkan maling, perampok, preman lebih mudah daripada mengumpulkan pendeta. Betul tidak? Ya. Dijawab. Ini pertanyaan nggak enak, tapi ini betul tidak? Karena masing-masing nama denominasi. Coba kita tanya, orang Pentakosta mau nggak dipaksa jadi Katolik? Orang Katolik mau dipaksa jadi Advent? Semuanya, nggak ada yang mau. Nah, ketika nama-nama ini masih dipertahankan, maka Yesus nggak akan datang. Karena nama-nama ini memecah belah tubuh Kristus. Ya? Pada waktu itulah si pendurhaka, ini bukan antikris. Kemarin sesi seminar kita bicara sakit antikris. Nah, si pendurhaka, si dajjal, ya, binatang itu di kitab Wahyu, binatang yang di kitab Daniel itu bukan antikris. Beda. Antikris itu hanya ada di 1 Yohanes pasal 2. Enggak ada di tempat lain. Maka itu seluruh kitab Wahyu, maaf ya yang belum pernah tahu, tidak ditemukan satu kali pun kata antikris di kitab Wahyu, tidak ada. Di kitab Daniel pun tidak ditemukan satu kali pun antikris. Di kitab Matius 24 itu tentang akhir zaman, Markus 13 itu tentang akhir zaman, Lukas 17 tentang akhir zaman. Tidak ada satupun kata antikris. Tapi pengkhotbah akhir zaman selalu menunjukkan antikris sepertinya lebih hebat dari Yesus. Coba jawab pertanyaan saya. Selama saudara mendengar khotbah akhir zaman, para pengkhotbah itu lebih sering menyebut nama Yesus atau nama antikris? Nah, ini sama. Ngapain kita ngurus mereka? Harusnya ngurus yang satu nama ini. Ini dia. Pada waktu itu si pendurhaka baru mengatakan ini. Tetapi siapa? Baca. Tetapi siapa? Membunuhnya dan akan memusnahkannya kalau dia datang kembali. Artinya apa kata kalau? Ini dulu baru. Kenapa? Ini dulu baru itu. Iya, harus ada ini dulu, baru itu. Nah ini dulu itu apa? Perhatikan. Ada dua kata kerja yang dipakai oleh Roh Kudus.
Satu, membunuh dengan raja, dan kedua, memusnahkan. Saya tanya, mana yang lebih fatal antara membunuh dan memusnahkan? Musnah. Kalau dibunuh, ini biologi. Ular itu kalau kepalanya sudah remuk, ekornya masih hidup. Lihat Ya. ini. Jadi walaupun Tuhan Yesus sudah bangkit dan kebangkitannya sudah meremukkan kepala ular itu, jelas nggak kita bilang, tapi dia belum musnah. Maka itu secara de jure iblis sudah kalah atau betul waktu Yesus bangkit? De jure sudah kalah atau belum? Sudah. Itu kemenangan. Tapi de facto dia belum musnah. Kapan si pemberontak setan-setan itu musnah? Yesus datang. Kalau ia datang. Kembali lagi ke bagian pertama. Kapan dia bisa kembali? Gereja bersatu. Kalau gereja bersatu, tubuhnya bersatu. Jawab apa? Mudah susah mempersatukan gereja. Nggak tahu sampai kapan. Berarti setan masih merajalela nggak sampai hari ini? Masih. Karena belum dimusnahkan. Kapan dimusnahkan? Gereja bersatu. Kalau bisa datang. Kenapa dia nggak bisa datang? Gereja belum bersatu. Betul? Ngeri sudah. Sangat ngeri. Saya sering ditanya, kalau Pak Pendeta Daniel mengerti konsep ini, lalu kapan gereja bisa bersatu? Cuma bisa jawab. Apa enggak sih? Ya, kalau mau dijawab, kalau saya dipaksa ditanya, saya jawab, bubarkan semua gereja Katolik, Protestan, Gemis, Pantekosta, akan Baptis bubarkan. Nah, itu kan masalah lagi. Betul? Jadi sampai kapan sih juga tidak tahu? Ini kekacauan yang mengerikan. Sekarang tidak usah antar sini. Di dalam tubuh gemim banyak masalah. Nanti sampai terakhir usul pengadilan ditangkap segala macam. Banyak. Ya, dalam tubuh DPD ada masalah. Dalam tubuh akan ada masalah. Ini loh saudara. Tapi kita percaya Tuhan merindukan itu. Amen. Asal mulai hari ini kita mau bergerak. Amin. Kita mau bergerak untuk cepat menyelesaikan. Karena kalau dia tidak datang-datang, iblis belum musnah. Kejahatan akan terus berlangsung. Ngeri ya? Jadi mulai hari ini, kalau ada apa-apa terjadi yang tidak baik, enak jangan salahkan setan. Salahkan siapa? Diri sendiri. Ini jangan sibuk buang waktu salahkan setan. Setan itu nggak usah disalahkan, dari dulu sudah sama. Betul tidak? Ayo urus diri kita sendiri. Oke, sebelum saya teruskan, ada yang mau bertanya sampai di sini? Oh, banyak yang bertanya. Mana mikrofon? Halo, panitia. Mana mikrofonnya? Ya, satu-satu dulu. Yang bagian sana tadi. Mana? Ada 3 angkat tangan di sini. Oh ya, sana. Bentar ya. Yang sana dulu. Saya
maju ke sini aja Ibu supaya gampang ini kasihan ini yang mau apa maju ke sini. Ini Bu, bisa jawab. Ya. Langsung aja Bu ya pertanyaannya. Bisa ya. Ya, Mengenai persepuluhan dan saya melihat di Maleakhi perjanjian baru itu buku aja, saya tanya lagi. Kalau perempuan saya nggak mau jawab. Ini akhir zaman kembali. Maaf. Maleakhi itu perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Jadi nggak usah dibahas. Tapi kalau ibu mau tetap memberi itu karena jemaat bodoh-bodoh dibodohi pendeta. Serius. Pokoknya pertemuan tidak ada. Kalau mau beri. Gak usah hitung-hitungan dengan Tuhan. Hanya orang pelit. Saya kalau ditanya, jadi kalau mau beri pertemuan itu dihitung dari untung, dari ini, dari itu. Saya jawab, dasar kamu takut rugi, takut kelebihannya Tuhan. Gak usah tanya. Jadi Ibu kemarin sudah tanya soal refleks. Sekarang tanya pertemuan. Tinggalin semua pun tak penting. Hiduplah kudus, siapkan diri jadi mempelai Kristus. Udah, pokoknya Tuhan nggak butuh duit. Itu nggak Tuhan nggak butuh duit. Pekerjaannya pertemuan. Jadi kalau mau memberi untuk pekerjaan Tuhan berikan, tapi nggak usah bilang pertemuan. Ini untuk pekerjaan Tuhan, ini untuk hidup hamba Tuhan, ini untuk pertemuan, bayar listrik, bayar apa di gereja. Kasih, nggak usah bilang pertemuan. Jadi nggak ada ini. Oke, cepat yang kedua siapa? Dari sini ada. Oh, sudah nggak usah nggak penting saudara. Sudah ngomong hampir 1 jam ke duit, dimulai lagi duit lagi. Stop. Jangan takut berdosa. Tuhan tidak pernah menghukum kita kalau kita nggak memberi pertolongan. Apalagi Ibu bacakan kitab Maleakhi tadi, itu perjanjian lama. Orang Yahudi aja tidak memberi pertolongan. Ya maaf loh, saya tahu resikonya besar kalau saya ngomong ini. Saya nggak akan diundang gereja-gereja yang taat pertolongan. Saya nggak peduli, saya akan tetap sampaikan kebenaran. Saya tanya lagi. Hidup kudus atau memberi perpuluhan yang lebih penting? Hidup kudus. Percuma rajin memberi perpuluhan, hidupmu bajingan. Hanya orang Kristen jahat setelah memberi perpuluhan. Jahatnya di sini. Tuhan, maaf ya, yang 90% itu milik kami, jangan dulu. Yang penting kamu sudah beri 10%. Betul enggak? Orang seperti itu. Karena merasa sudah memberi 10% kepada Tuhan, yang 90% itu milik kami. Ini jahat. Maka itu maaf, saya tidak akan pernah mau buang-buang waktu memberi dan ajar perpuluhan. Kalau saya memberi, terserah. Yang penting Tuhan tidak dituntut. Gitu. Maaf, di gereja yang masih ngotot perpuluhan, kalau saudara mau bertobat, puji Tuhan. Kalau tidak mau, silakan masuk ke neraka dengan uang musik. Karena Tuhan ingat, di gereja kita ada dagangan. Tapi kalau banyak soal duit terus itu yang akan dihancurkan Tuhan. Dan Yesus akan menang. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Saya mau mengacu di ayat ini. Yang kuat Pak suaranya. Saya mau mengacu di ayat 2 Tesalonika 2 ayat 8 yang ada di ayat. Oke, langsung. Ini Tuhan Yesus akan membunuh durhaka itu dengan nafas mulutnya dan musnahkannya. Nah, Bapak tadi katakan bahwa kepala si ular itu sudah diremuk. Yesus bangkit. Waktu dia mati di sana ada 3 musuh besar yang dia kalahkan. Langsung aja Pak. Ya. Seharusnya kalau ular itu sudah hancur kepalanya, dia tidak tertarik lagi untuk membangsakan karena pusat komandonya di kepala. Jadi pertanyaannya kenapa Bapak masih katakan bahwa secara de facto dia masih. Oke, stop dulu, saya ngerti. Kasus-kasus pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, perampokan, korupsi, itu pekerjaan siapa? Oh, sudah. Itu manusia yang jahat. Dia tapi dipakai oleh iblis. Oke, sekarang setuju yang mana?
Memang manusianya jahat, tapi ada yang mau tolong. Nah itu dia. Cuma Bapak tadi kan katakan misalkan iblis. Memang dasarnya orang ini jahat. Iya, karena udah dipakai. Oke, saya tanya. Sekarang ini, kalau kita mau mabuk, mau judi, mau berzina, bisa tidak? Bisa. Bisa. Kenapa kita tidak mau? Urusan pribadi dan bisa saja. Kenapa kita tidak mau? Karena nggak mau jadi alat iblis. Itu. Nah, saya tahu manusia tak pernah dicabut hak otonomnya dari sejak Bapak Eden. Dia mau berontak kepada Tuhan. Tuhan tidak akan merasakan dia. Dan dia bertanggung jawab seperti itu. Jadi maksud Bapak bagaimana? Nggak ada setan di sini. Sebenarnya iblis tidak ada masalah. Sudah selesai dia dikejar. Oke, lalu siapa yang buat kejahatan? Ya dasarnya manusia itu. Nah ya siapa yang pakai manusia? Ada yang pakai. Binatang nggak bisa dipakai iblis. Oke, nggak apa-apa. Jadi Bapak percaya nggak ada setan di dunia. Setan ada tetapi bagaimana manusia itu mengambil keputusan secara otomatis. Nah ya. Dia bisa. Oke, saya tanya. Pak, stop dulu. Siapa pernah dengar istilah, dia kesetanan? Kenapa kita berkata orang itu kesetanan? Kayak setan, susah benar. Kenapa bisa kayak setan? Dikuasai setan. Karena tunduk ada setan. Nah, kalau ada manusia kesetanan, harusnya ada manusia ketuhanan gitu. Ya, harusnya kita milih yang mana? Itu loh Pak maksudnya. Begini, dasarnya Lucifer itu tidak ada yang menyebabkan dia untuk dia kudus. Dia otonom sepenuhnya. Sebelum Lucifer belum ada setan. Dia 100% pribadinya itu mengambil keputusan untuk mengubah kepada Tuhan. Ya, oke, saya percaya. Oke, daripada buat bingung, ya, saya percaya. Terima kasih. Tapi pokoknya setan ada nggak? Nah, sudah. Satu-satu dulu, sebelah situ. Mas kakak, ya, baru sebelah situ. Ya, cepat. Dan tadi bahas tentang setan dan iblis. Apakah iblis dan setan sama? Sama, namanya Iblis sama. dan setan. Sama. Makasih. Oke, sebelah sini banyak yang bawa ke sini. Oke ya. Jadi setan itu masih ada, maka itu kejahatan luar biasa. Oke, ya silakan Pak. Terima kasih Pak. Jadi bicara tentang persatuan gereja-gereja. Apakah Yesus atau ini berhubungan dengan Israel atau pemilihan Israel ataupun ada mengatakan Alia, ya orang-orang Israel yang pulang ke Israel atau gimana? Ya bisa juga. Ya. Ada juga ayat-ayat yang mengatakan yang menunggu Israel dipulihkan ada. Dan itu mungkin bersama antara pemulihan gereja dan pemulihan Israel. Tapi Pak, kita nggak usah lihat yang jauh-jauh. Lihat yang sini aja masih belum beres. Itu ya. Ada lagi? Mau bertanya? Ayo. Pokoknya sekarang perpuluhan jangan dibahas ya. Kalau mau beri-beri. Tapi nggak penting. Tuhan nggak penting itu. Percaya dengan memberi pertemuan tidak menambah kekudusan kita. Enggak ada yang namanya. Dengan memberi pertemuan tidak menambah iman kita. Karena iman dan kekudusan kita itu karena kita menyatu dengan firman Tuhan itu. Ya, kalau tidak ada saya lanjutkan dan ini setelah ini selesai. Kenyataan yang ada. Gereja Tuhan lebih cenderung mendengarkan suara musuh daripada suara Tuhan. Saya ulangi yang lain belum jawab, baru kalian. Kecenderungan kita gereja Tuhan lebih mudah, lebih cenderung mendengarkan suara musuh setan daripada suara Tuhan. Betul lah. Betul. Ya faktanya ini tadi nggak bisa bersama. Yohanes 17:21. Ini kegagalan kita yang mengerikan. Yohanes 17:21. Baca sama-sama. 1, 2, 3.
supaya mereka sempurna. Merekanya ini siapa? Gereja. Murid-murid Tuhan Yesus berdoa supaya gereja itu bagaimana semua menjadi satu. Dengan contoh siapa? Ayo sama seperti Bapak. Agar siapa? Mereka itu siapa? Kita di dalam kitanya siapa? Bapak dan Yesus. Oke, pertanyaannya. Yang menyebabkan kita tidak bisa bersatu seperti Bapa dengan Yesus karena nama-nama tadi. Advent, Baptis, Katolik, Protestan, ya, Pentakosta, macam-macam. Ini yang menyebabkan doa Tuhan kita tidak terjawab. Betul lah. Kenapa? Ini menyedihkan sekali. Setelah itu supaya baca supaya dunia percaya. Saudara, ayat ini membuat saya tidak bisa bicara tentang misi penginjilan karena percuma. Selama gereja tidak bersatu, berarti dunia bisa percaya nggak? Yesus diutus oleh siapa? Iya, bisa percaya nggak? Kalau kita tidak bersatu, nggak bisa. Contoh Pak, kalau ada orang memberitakan Injil, langsung ditanya, gereja mana? Lu tahu nggak gereja mana? Maka itu dia nggak bisa datang karena kita belum bersatu. Jadi selama ini dunia hanya tahu Yesus Katolik, Yesus Gemini, Yesus Pentakosta, Yesus Mawarsara, Yesus Betani, Yesus Baptis, Yesus Advent. Padahal dia dari diutus oleh Bapa. Tapi nggak bisa percaya dunia karena terlalu banyak nama lain yang kita tahu. Kiranya berita yang kita dengar hari ini sampai kepada semua ketua-ketua sini. Lagi sekali saya tanya, mau dengar nggak mereka? Mau dengar nggak mereka? Tapi kita percaya apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Amin. Pasti terjadi. Kita menunggu, tapi kita harus bergerak dengan cepat. Tujuannya, mulai hari ini, ayo ada persatuan di antara kita semuanya. Setelah dari acara ini, betul-betul kita bersatu. Ibu Pendeta Mary mau ngomong sesuatu? Ibu Pendeta Mary tentang tujuan acara ini, sampaikan sesuatu sedikit supaya kita tahu. Ya. Ayo, ya kita mau dengar dulu. Gak apa-apa, mau pakai sepatunya juga apa-apa. Mikrofonnya tadi di mana? Mikrofonnya tadi ya. Jadi visinya, kenapa dibuat acara ini? Dekat sini, dekat-dekat. Puji Tuhan, Shalom. Yang pasti acara ini dibuat secepat mungkin karena ada petunjuk Roh Kudus untuk kita berbuat sesuatu di akhir tahun 2020 tentang pembebasan yang berwayang.
berubah. Sehingga di sini tidak ada panitia, yang ada tim. Tapi saya percaya berdoa yang membuat acara ini bisa terselenggara, karena yang terkasih Bapak Daniel jauh-jauh dari Eropa langsung ke Manado. Dan di situ satu tanda, saya percaya ini agenda lurus, bukan agenda gereja, bukan agenda pendeta, tapi agenda Bapak yang Tujuannya kesatuan untuk perang itu. tujuannya menjawab syafaat Yesus, semua menjadi satu tanpa BP, organisasi, wanita, terkotak-kotak, bahkan sering banyak berpecah. Tepuk tangan untuk maka kita akan sambil merenung jawablah rinduan Tuhan kita. Rinduannya udah banyak. Dia nggak minta kita bangun karena betul berusaha. Rinduannya cuma satu, supaya kita menjadi satu. Kalau kita mau jujur, berat kasih permintaan ini. Enggak. Cuma tanggalkan saja nama-nama. Ayo mulai hari ini betul-betul kita menjawab doa yang kita kasih. Sambil terus mempersiapkan diri untuk diproses supaya hidup kudus, hidup benar, supaya mempelai laki-laki segera datang. Pak Ivan mau minta doa. Oh, Pak dulu. Enggak, dulu. Ya. Siap ya untuk bersatunya? Siap. Ya, nggak boleh tidak. Mari kita berdiri bersama-sama. Masing-masing kita coba merenung. Kira-kira apa yang masih sulit? Kita tahu jawaban. Oke, ayo kita melangkah. Mulai hari ini, ambillah sikap yang benar. Setelah kita tahu firman, saya minta Ibu Senta berdoa buat kita semuanya. Yang ikuti di rumah via online juga siapkan diri. Ayo kita menjadi agen-agen pemasaran.